Kena sakit mata. Jenengan itu nanggulanginnya gimana tuh? Itu malah manual itu. Pakai apa? Ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya akan berkunjung di sebuah peternakan kambing, dan di sini kita akan belajar bersama tentang sistem peternakan kambing yang beliau terapkan. Nanti akan kita gali ilmu dari sang narasumber, teman-teman. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share. Aktifkan notifikasinya agar kalian mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini, teman-teman. Kita akan menuju ke narasumber. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mau minta izin review peternakan jenengan ya? Oh ya, nama saya Ali Mukarom, Dusun 12, Desa Bandaraku, Kecamatan Bandar Sri Bawono. Ini jenengan breeding apa fattening ini? Breeding. Oh, breeding. Kenapa Pak Alim milih breeding? Jelas untuk memudahkan terutama dalam penghasilan. Yang kedua untuk menyilangkan ini sesuai dengan hasil yang kami harapkan. Menyilangkan apanya ini, Mas? Antara pejantan PE dan betina, ada rambon, ada yang domba dan lain sebagainya. Kenapa harus disilangkan seperti itu, Pak? Ya karena yang jelas untuk mencari faktor tubuh yang besar sesuai dengan induk pejantannya. Oh, jogrok ya? Iya. Iya. Bisa ceritakan, Pak, dulu awal mula jenengan tertarik dengan peternakan kambing itu sebabnya apa, Pak? Ya sebabnya yang jelas satu perekonomian, Pak. Itu perekonomian. Setelah kami mengelola kambing ini, ternyata kambing ini betul-betul menjadikan salah satu channel penghasilan yang sangat luar biasa. Oh, begitu. Ya. Pak Alip, jenengan dulu ternak kambing ini modalnya berapa? Pada saat itu hanya memiliki 3 atau 2 ekor, Pak. 3 atau 2 ekor. Iya. Ini berapa juta modalnya dulu? Modal pada saat itu kurang lebih 6 juta. 6 juta. Oh, berarti sudah indukan ya yang dibeli ya? Sudah indukan. Pertama kali jenengan beli kambing 3 ekor itu semuanya betina apa ada paceknya? Semua betina. Oh, semua betina. Lalu untuk mengatasi ketika kambing minta pacek itu gimana? Yaitu kerjasama dengan kawan yang punya kambing domba. Oh, Pada saat itu kokoh gitu. oh, pinjem berarti? Iya, pinjem. Oh, gitu. Ternyata hasilnya kurang memuaskan, jadi sudah Oh, bagus. disilang dengan domba? Tapi setelah saya berjalan 1 tahun untuk silang dengan PE, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Oh, Jadi gitu. harga jualnya juga mempunyai iya. nilai plus. Karena jogroknya itu ya. Heeh. Kalau perawatan khusus yang jenengan terapkan ini apa untuk membuat kambing-kambing ini bisa optimal hasilnya, Pak Olip? Yang pertama adalah untuk konsumsi makanan. Oh, makanan. Makanan yang sangat perhatikan. Nah, sementara pada saat itu makanan yang kami terapkan satu adalah manual. Manual itu iya. berarti segar langsung dari ladang ya. Segar langsung kasih makan. Tapi setelah tambah kambingnya sehingga lihat ya, dari kondisi tenaga juga tidak memenuhi, akhirnya saya membuat dengan jalan fermentasi. Bahannya apa aja, Pak? Bahannya satu ya yang jelas daun singkong, ada yang onggok, itu ada juga untuk si buntil. Oke, kalau untuk pakan fermentasi yang jenis onggok, Pak, itu kan ada yang bilang panas. Panas ya. Kira-kira untuk breeding ini mengganggu nggak sih, Pak, indukan nanti untuk berkembang biaknya, terutama waktu mengandung? Kan kadang ada yang bilang bahwa itu nanti bisa menyebabkan rahim si kambing kering, Pak. Ya memang betul, itu dikatakan panas betul. Tapi kalau kita hanya sifatnya menanggulangi dari kelaparan kambing sendiri, jadi cara memberikan itu nggak maksimal. Oh, kenyangkan. gitu. Jadi target lah satu ekor itu paling hanya satu ember atau tiga ekor kasih 1 ember yang Oh, gitu. gitu. Jadi untuk ngunyah segala macam nanti khusus untuk rumput, daun singkong dan Hijauannya selalu Ya, ada. selalu Oh, gitu, teman-teman. Jadi buat kalian yang pernah punya rasa khawatir pakan fermentasi itu tidak cocok untuk breeding, ini Pak Alip ini sudah memberi jawaban. Artinya itu tidak mengganggu kambing-kambing indukan produksi, Pak ya. Selama kalian tidak full pakannya fermentasi, Pak ya. Artinya breeding jangan pernah meninggalkan
pakan hijauan Pak ya. Walaupun itu yang sudah dibuat silase seperti ini Pak ya. Kalau jenengan ini tentang kandang Pak, apa yang jenengan lakukan untuk kandang kambing jenengan ini? Selain nyapu-nyapu, kebersihan apa lagi yang jenengan terapkan di kandang ini? Yang jelas satu adalah pengobatan. Pengobatan daripada virus. Karena pas tenggang waktu paling enggak itu 1 minggu atau setengah bulan maksimal itu harus diadakan penyemprotan. Oh gitu. Ya, dengan insek. Apa itu namanya Pak? Terutama alika. Alika. Atau si pakai regen juga bisa. Yang penting pastak juga bisa. Jadi nggak ada pengaruh untuk kambing tersebut. Gitu. Karena itu adalah sifatnya kan darah putih semua. Jadi ini yang disemprot artinya, yang disemprot ini kandangnya apa berikut kambingnya? Keseluruhan. Apakah itu nanti tidak mengimbas pada kambingnya Pak? Enggak ya. Enggak ada masalah. Selama yang jenengan praktekkan enggak ada ya. Nah, tujuan si penyemprotan itu selain menghilangkan bakteri-bakteri yang nempel pada kayu-kayu bahan kandang ini, apalagi Pak? Yang jelas untuk memacu daripada kesehatan ternak sendiri. Terutama dari segi apa? Iya, dari segi virus ya, terutama dari bulu. Nah, kalau jelas virusnya nggak ada, bulu bisa halus. Bisa nggak sering terjadi brodol dan lain sebagainya. Gitu. Nah, bahkan pertumbuhannya pun juga sangat memacu. Ya. Otomatis kalau virusnya banyak, yang jelas namanya virus, manusia aja kena virus juga. Pertumbuhannya nggak bagus. Iya. Karena nggak bisa sambat kalau kita nggak betul-betul memperhatikan secara detail. Oh gitu. Artinya kalau kutu itu sendiri bisa diatasi dengan penyemprotan Pak ya? Bisa. Kalau untuk jenis gatal-gatal Pak atau skabies, itu penyebabnya apa Pak Oli? Yaitu penyebabnya satu dipermasalahkan dari virus dan tumor. Iya, terus faktor penyebabnya dari apa itu? Dari kotoran. Kotorannya kotoran kohe ini atau apa ini kira-kira? Ya, utama kohingnya itu paling enggak itu dalam waktu 1 bulan sudah diambil lagi. Oh, diambil yang di bawah? Iya, di bawah dibersihkan lagi, nanti disemprot baru untuk kelanjutan berikutnya dan seterusnya seperti itu. Oh begitu, berarti ini Pak ya istilah kata perlu sterilisasi ya? Perlu. Jenengan kalau ngasih pakan ini sehari berapa kali Pak Oli? 3 kali. 3 kali. Jamnya teratur apa acak-acakan? Siang, sore. Kenapa harus dikonsep sedemikian rupa tentang ngasih pakan ini Pak? Karena yang jelas kalau sore itu untuk menanggulangi perut kenyang dan tidaknya kambing tersebut, sehingga malam tidak akan terjadi teriak-teriak dan sebagainya. Nah pada saat waktu pagi untuk sarapan, nanti siang dia duduk dengan ngunyah secara gayem lah istilahnya. Secara sempurna gitu. Pak, menurut jenengan ternak kambing ini yang susah apa Pak? Dari pengalaman jenengan Pak? Kalau saya amati nggak ada yang susah. Semua berjalan gampang ya? Iya, itu tergantung orangnya sendiri. Kalau memang orang satu minat ke kambing atau melihara kambing itu ada, otomatis dalam pemeliharaan pun tidak ada kendala. Oh gitu ya, jadi niat yang begitu besar Pak ya? Kalau soal hasil gimana Pak? Termasuk luar biasa. Karena pas pada saat itu induk 3, ya induk 3 itu kalau kita beranak nggak usah banyak-banyak, 5 ekor saja. Ya, apalagi ketemu pejantan semua, itu nggak kurang jangka waktu 8 bulan, otomatis sudah bisa menghasilkan kurang lebih 8 jutaan. Gitu ya? Iya. Jual dari peranakannya ya? Iya. Jadi induk tetap berlanjut sepanjang itu masih produksi. Kalau kita ini memulai ternak kambing Pak, mulai dari awal itu butuh berapa lama kita ini bisa merasakan hasilnya Pak? Ya paling enggak 1 tahun Pak. 1 tahun? 1 tahun. Itu ada catatan tersendiri apa terserah gimana mengawalinya dengan kambing doro atau indukan Pak itu 1 tahun? Enaknya kalau kita dalam waktu 1 tahun kita indukan. Indukan ya? Indukan. Nah kalau memang dari awal ya kita sekarang mau ngomong ekonomi sudah mapan semua, kita sekali beli induk sebanyak 5 ekor. Nah selama 1 tahun itu yakin kalau nggak terjual itu bisa jadi kurang lebih 15-an ekor. Gitu ya? Iya. Artinya lebih recommended kalau kita memulai ternak kambing ini mengawalinya dengan kambing indukan. Iya. Karena kita tidak butuh terlalu lama, tidak butuh waktu terlalu lama, kita sudah dapat merasakan hasilnya. Oh gitu. Jadi teman-teman dalam kehamilan itu 5 bulan positif hamil, nanti waktu 3 bulan anak itu sudah dipisah. Oh gitu. Nah, kalau mau dijual, monggo itu hak masing-masing. Tapi kalau mau lanjut untuk
Iya. peternakan ya nanti akan lebih banyak lagi. Jadi begitu teman-teman. Ternak kambing jika pengen cepat mendapatkan hasil, sebaiknya kita memulainya dengan kambing indukan, jangan kambing doro. Namun pilihan itu berpulang kembali kepada kalian karena hal itu bisa menyesuaikan dengan budget Pak ya, modal gitu. Kalau untuk ngasih minum perlu nggak Pak? Ya, sangat perlu sekali. Jenengan ini ngasih minumnya Satu hari satu kali. satu hari satu kali. Nah tujuannya kasih minum itu apa nih Pak? Imbasnya ke kambing-kambing itu apa Pak? Ya, Selain jelas, menghilangkan dahaga. Yang jelas imbasnya untuk memudahkan satu perubahan bulu. Yang kedua untuk lebih tenang kambing itu. Otomatis gitu. masalahnya kalau nggak dikasih minum, walaupun sekenyang apapun masih tetap teriak-teriak. Oh gitu. Ya. Jadi sebagai sebagai volumasnya lah. Untuk pelumasnya. Untuk pelumasnya itu yang jelas. Jadi pemberian minum tiap hari Satu kali. satu kali. Satu ember, satu ekor. Jenengan dikasih apa itu? Nambah minumnya itu ada tambahan lain nggak Pak waktu Ada ngasih minum? sedikit, ya untuk merangsang daripada minumnya biar banyak itu tak kasih garam. Oh garam. Tapi garam nggak begitu banyak, yang penting hanya Asin-asin ya. Iya ya. rasa aja. Jadi kalau menurut pengalaman Pak Alip, kunci sukses ternak kambing itu ada di apanya? Kuncinya satu ketekunan. Nah, ketekunan dan perawatan Pak jelas. Perawatan ya. Perawatan. Kalau perawatan lebih bagus, otomatis kambing akan lebih cepat dan lebih produksi. Oh gitu. Kalau untuk pacek ini jenengan ada berapa ekor di sini Pak? Pacek ada 5 ekor. Ini yang di sini jantannya 5 ekor. 5 ekor. Indukannya berapa ini? Indukannya di sini ada 4, yang lainnya di rumah belakang. Oh ada 2 kandang jenengan. Oh ya. Jadi di sini bukan kandang utama artinya Pak ya, ini kelihatan masih baru ini luar biasa. Teman-teman ini kandangnya Pak Alip ini luar biasa. Nanti pada lain kesempatan saya akan review ukuran kandang berikut, biayanya habis berapa dengan model seperti ini. Tapi nanti pada sesi video berikutnya. Nah ini sementara di sini saya lihat masih banyak kayu-kayu baru, ini untuk apa itu Pak Alip? Itu untuk persiapan buatan kandang lagi. Oh ini mau dibesarkan lagi? Artinya yang kandang sebelah sana mau dibawa ke sini semua? Mau ke sini semua nanti kandangnya. Oh ya teman-teman, nanti saya akan buat liputan lagi di sini ketika kandang Pak Alip ini sudah bertambah besar karena kambingnya cukup banyak. Jadi kambingnya 2 kandang itu ada berapa ekor jenengan? Sementara kurang lebih 30 ekor. 30 ekor. Ya ini sekarang yang ada di sini berapa? Yang di sini ada 14 ekor. 14 ekor. Ini kalau misalkan kita ini punya kambing yang kurang doyan makan Pak Alip, itu cara menanggulanginya gimana Pak? Yang jelas kami mengadakan penyuntikan Pak. Oh, penyuntikan apa obatnya itu yang dikasih Yang kambing? jelas satu vitamin, itu kan ada untuk obat-obatan khusus untuk ternak ada. Oh gitu. Nah, gatal pun juga ada. Jadi ketika melihat kambing-kambing kita ini kurang nafsu makan, itu perlu pemberian vitamin. Vitamin. Kalau takaran sendiri waktu ngasih vitamin itu berapa mili kalau untuk ukuran kambing-kambing seperti ini Pak? 1 ekor kalau indukan, babon istilahnya itu paling enggak 2 mili. 2 mili. Tapi kalau nanti masih doro-doro kecil yang masih seperti itu 1 mili ya. Oh jadi jangan ini salah dosis Pak ya. Iya. Lah dulu jenengan tahu tentang takaran-takaran itu dari mana? Ya itu yang jelas dari kios-kios Pak. Oh, jadi ketika kita beli obat, sana juga ngasih ilmu. Ngasih ilmu, caranya begini-begini. Nah, itu saya terapkan, tapi nyatanya ada hasil. Hasilnya optimal juga ya. Iya. Jadi begitu teman-teman. Pentingnya kita ini ketika mau ternak kambing memiliki ilmu dasar peternakan Pak ya. Jadi ketika kambing-kambing ini terkendala dengan kesehatan, kita tidak panik, bisa melakukan pertolongan dengan cepat. Jenengan selama ternak kambing ini pernah nggak ngalamin kambing kembung atau masuk angin Pak? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Ini jenengan kalau ngasih pakan ini selalu yang silase seperti ini apa ada pakan daun singkong segar pernah dikasih ke kambing? Ada, pernah. Daun segar khusus ada. Pernah nggak jenengan milih-milih daun singkong? Enggak. Semua basing-basing? Kenapa jenengan kok berani semua daun singkong? Padahal sementara kan ada peternak yang milih-milih Pak. Jenengan pasti pernah dengar juga?
Itu ada masih istilahnya ada obatnya Pak. Jadi sebelum dikasih daun segar, daun singkong yang segar, basing-basing tadi, itu dikasih daun pisang dulu. Oh, sebagai pembuka ya. Sebagai awal pemulanya daun pisang dulu, nanti paling ya sekitar 3 papah atau 4 papah itu. Setelah itu dikasih, itu nggak masalah. Nggak masalah, semua jenis daun singkong. Tapi kalau kondisi lapar betul dikasih daun singkong basing-basing ya, maaf ngomong itu pasti terjadi. Kembung ya, dan itu bisa menyebabkan kematian juga. Kalau untuk pilek-pilek sendiri pernah nggak Pak ngalamin pilek? Belum. Kalau sakit mata pernah. Itu justru malah kambing belanjanya dari pasar pada saat itu. Setelah sampai di rumah kurang lebih 3 hari kena sakit mata. Itu biasa Pak, adaptasi biasanya. Iya, adaptasi. Jenengan itu nanggulanginnya gimana itu? Itu malah manual itu. Pakai apa? Ya maaf ngomong ini pakai air kencing kita. Oh, air kencing manusia? Iya. Berapa kali? Iya, sehari 2 kali atau 3 kali. Itu caranya disemprotkan apa gimana itu? Iya, dikasih botol, nanti baru dipegang, disemprotkan. Oh, berarti botol itu di atasnya ada lubangnya ya? Iya, ya. Tuh teman-teman, ini penemuan baru yang diterapkan oleh Pak Alip. Ketika kambingnya sakit mata, beliau mengobatinya dengan sistem manual atau cara mbah-mbah dulu ya Pak ya. Jadi dengan mohon maaf air urin kita disemprotkan ke matanya. Sampai berapa hari Pak dulu sebenarnya? 3 hari sudah bagus. 3 hari sudah bagus. Jadi memang seperti itu teman-teman. Pengalaman peternak sendiri itu masing-masing, dan semakin banyak ilmu yang kita dapat, menambah wawasan kita. Tinggal kita memilih mau memakai cara yang mana. Mantap sekali. Dan ini Pak Kholip ini rencananya ke depan ini akan dibesarkan lagi guys. Ya. Nanti kita akan buat liputan lagi di sini dan juga review kandang. Oke Pak Kholip, Ya. Pak Alip terima kasih banyak atas waktunya sudah diberi izin untuk membuat liputan di sini. Banyak hal yang saya dapatkan, semoga ini bermanfaat untuk seluruh peternak Nusantara. Semoga Pak Kholip ternaknya sukses, berbahagia selalu bersama keluarga. Selanjutnya saya mau diri dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Pak Alip. Semoga ini bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.